الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصمه ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. Bismillahirrahmanirrahim. Wahai orang-orang yang beriman, diwajibkan atas kamu berpuasa sebagaimana diwajibkan atas orang-orang sebelum kamu agar kamu bertakwa, yaitu beberapa hari tertentu. Maka barang siapa di antara kamu sakit atau dalam perjalanan lalu tidak berpuasa, maka wajib mengganti sebanyak hari yang dia tidak berpuasa itu pada hari-hari yang lain. Dan bagi orang yang berat menjalankannya, wajib membayar fidyah, yaitu memberi makan seorang miskin. Tetapi barang siapa dengan kerelaan hati mengerjakan kebajikan, maka itu lebih baik bagi dirinya. Dan puasamu itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui. Bulan Ramadan adalah bulan yang di dalamnya diturunkan Al-Quran sebagai petunjuk bagi manusia dan penjelasan-penjelasan mengenai petunjuk itu dan pembeda antara yang benar dan yang batil. Karena itu, maka barang siapa di antara kamu ada di bulan itu, berpuasalah. Dan barang siapa sakit atau dalam perjalanan, maka wajib menggantinya sebanyak hari yang ditinggalkannya itu pada hari-hari yang lain. Allah menghendaki kemudahan bagimu dan tidak menghendaki kesukaran bagimu. Hendaklah kamu mencukupkan bilangannya dan mengagungkan Allah atas petunjuknya yang diberikan kepadamu agar kamu bersyukur. Maha benar Allah dengan segala firman-Nya. Jazakillah khairan katsiro buat Teh Pupin yang sudah tilawah dan juga membacakan artinya. Insya Allah mudah-mudahan kita yang mendengarkan dan juga Teh Pupin yang membacakannya mendapatkan keberkahan insya Allah. Jazakallah khair Teh Pupin. Ya, Banyak kita. sudah lewat ya 13.47 kalau di jam saya. Padahal tadinya mau dimulainya 13.15. Sayang banget ya kalau kita banyak ngobrol. Sebelum ini justru kita sangat menunggu dengan kehadiran Teh Patra dan ternyata Teh Patra sudah on duluan. Kali ini Taklim Gentara akan mengambil judul Segar Bugar di bulan Ramadan. Jadi nggak cukup hanya sekedar sehat gitu ya, tapi segar terus bugar. Dan kita bisa lihat sendiri bagaimana Teh Patra yang sudah mau punya cucu 2 kali ya Teh ya? Masih segar bugar. 1. Iya kan mau kan? Oh, banyak Teh. Maunya banyak ya insya Allah. Ya, jadi sudah bisa membuktikan dan Teh Patra itu bukan hanya sekedar teori, tapi sudah praktek, dan bisa merasakannya. Nah, kesempatan kita bagaimana mengambil sebanyak-banyaknya hikmah, sebanyak-banyaknya ilmu, dan bukan hanya sekedar ngambil gitu, bagaimana mempraktekannya, agar bulan Ramadan ini lebih baik dari bulan-bulan sebelumnya, dari tahun-tahun sebelumnya, gitu ya, seperti itu. Tanpa berpanjang lebar, biar Teh Patra menerangkan segar bugar tuh yang seperti apa gitu ya, dan sebetulnya yang seperti apa sih Ramadan itu, biar kita nggak kayak kemarin lagi, nggak kayak kemarin lagi. Mungkin itu ya. Suka ada yang nanya-nanya gini, emang Teh Patra apa sih skincare-nya gitu ya. Soalnya beda kinclong gitu ya, seperti itu. Mangga Teh Patra. Ya, tinggal pakai filter kamera we Teh. Teh Patra. Zaman sekarang mah pakai TikTok udah langsung beda aja. Kamera TikTok ya. Ya, Masya Allah, tabarakallah. Hatur nuhun ya Teh Feti dan teman-teman Gentara, juga teman-teman yang sudah hadir ya dalam agenda kajian kita siang hari ini. Kalau ngobrolin Ramadan Teh, meni asa, aduh nggak sabar ya ingin cepet-cepet Ramadan. Tapi kalau dipikir-pikir, Mas, udah siap atau belum gitu? Udah
mempersiapkan segala sesuatunya dengan sebaik-baiknya atau belum ya. Karena tentunya kita juga tahu ya bahwa bulan Ramadan ini adalah sebuah bulan mulia yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala sebagai hadiah ya buat kita semua. Yang seharusnya di bulan Ramadan ini kita semua ini bisa mereguk berbagai kenikmatan gitu ya di berbagai aspeknya gitu ya. Jadi kalau di bulan Ramadan itu kita bisa mereguk eh, berbagai kebaikan di aspek fisik tentunya karena kita juga dilatih ya untuk mengistirahatkan organ-organ pencernaan kita yang mungkin selama berbelas-belas bulan itu dibully terus ya, dikasih seblak lah, dikasih cilok ya, dan segala macem gitu ya. Mungkin kalau bisa menjerit mereka kata sudah menjerit cukup, cukup gitu ya. Tapi ya mau kita terus kasih makan gitu ya dengan alasan biar sehat ceritanya gitu ya. Padahal ya Biar kepanasaran teh. aku penasaran. Jadi secara fisik insya Allah bulan Ramadan ini adalah hadiah dari Allah buat kita semua umat Islam supaya kita semakin sehat, semakin produktif ya. Dan tadi semakin segar dan bugar. Dari sisi ruhiyah udah pasti ya bulan Ramadan ini hadiah lah buat kita semua selama ini kita mau tilawah manihara rese ya. Kalau di bulan Ramadan mah insya Allah 1 kali khatam di bulan Ramadan itu cincai gitu. Bahkan Teh Feti aja targetnya 3 ya, 3 kali khatam di bulan Ramadan dan biasanya tercapai insya Allah gitu ya. Duka tah, kenapa kalau di bulan-bulan yang lain mah sulit sekali bisa sampai 3 kali khatam di bulan 1 bulan itu ya. Padahal kalau di bulan Ramadan mah nyampe-nyampe aja. Qiyamul Lail juga di bulan-bulan biasa mungkin cuma bisa 3 kali, 4 kali seminggu ya. Kalau di bulan Ramadan mah bahkan eh, nggak cukup cuman 1 kali sehari ya. Kadang-kadang sebelum tidur kita udah taraweh, nanti bangun kita masih tahajud lagi, masih witir lagi gitu ya. Itulah hadiah dari Allah Subhanahu wa taala kepada kita umat Islam untuk menikmati hidup dengan senikmat-nikmatnya, Masya Allah ya, tabarakallah. Nah, terkait dengan kebugaran ya, kebugaran di bulan Ramadan ini, kita mungkin pernah dengar kata sehat dan bugar. Apa sih bedanya ya sehat dan bugar itu? Jadi kalau sehat itu adalah kondisi tubuh kita yang bebas dari segala macam penyakit ya. Bebas dari segala macam perasaan gitu ya. Jadi sehat itu semua semua anggota tubuh kita berfungsi normal ya. Tidak ada bakteri, tidak ada infeksi, tidak ada demam, tidak ada pilek, tidak ada batuk, itu namanya sehat gitu. Nah masalahnya nggak semua orang yang sehat itu bugar gitu ya. Dia tuh sebenarnya nggak punya penyakit hidupnya, tapi nggak tahu gimana ya. Kalau ngapa-ngapain teh cepet banget legloknya gitu. Jadi endurance-nya tuh rendah gitu ya. Baru diajak naik tangga 3 lantai aja udah kayak dipukulin sama berapa orang gitu ya. Baru diajakin angkat beban gitu ya. Gendong anak aja kayaknya udah langsung segala karasa gitu kan. Baru mengerjakan pekerjaan-pekerjaan tertentu ya, apalagi tilawah baru 2 halaman udah nundutan ya, ngantuk gitu. Baru sholat 2 rakaat udah jungkeding ke kiri ke kanan ya, ke atas ke bawah gitu. Nah ini kondisi-kondisi tubuh yang tidak bugar. Jadi bugar itu adalah energi ya, kondisi tubuh yang memiliki energi yang full, tercharge gitu ya. Ketika dia mengerjakan sesuatu, maka dia mengerjakannya tuh dengan penuh passion gitu ya, dengan penuh energi. Dan sesudah selesai mengerjakan itu, energinya masih ada buat mengerjakan yang lain gitu. Jadi kalau misalnya kita habis ngerjain sesuatu nih ya, habis ngomong nih di hadapan Zoom, terus habis itu langsung tepar gitu ya. Nah, itu berarti kita kurang bugar sebetulnya. Apalagi kalau misalnya pas beraktivitas belum juga apa-apa kita udah pengen beristirahat ya. Ya tadi itu lagi tilawah baru juga 2 halaman udah pengennya berhenti aja gitu ya. Baru ngerjain apa belum selesai udah pengennya berhenti aja. Nah, itu artinya kita kurang bugar ya tubuhnya. Makanya dalam ilmu kesehatan sendiri juga kebugaran itu ada parameternya ya. Ada aturan-aturannya, ada ukuran-ukurannya gitu. Nah,
Kita bicara tentang kebugaran tuh buat apa ya? Ya tentunya di bulan Ramadan kita ingin supaya ibadah kita tuh optimal. Sayang banget ya kalau di bulan Ramadan aja kita sampai nauzubillah min dzalik nggak sampai 1 kali khatam membaca Al-Quran. Sayang banget kalau di bulan Ramadan ini kita tidak bisa mengoptimalkan qiyamul lail kita ya. Sayang banget kalau di bulan Ramadan ini kita cuman bisa tiduran, menahan lapar ya, karena nggak punya energi untuk melakukan suatu aktivitas. Nah, makanya kita berharap selain sehat ya di bulan Ramadan ini kita juga bugar. Tadi ya, parameter-parameter kebugaran tuh macam-macam ya. Ada yang disebut sebagai kebugaran yang terkait dengan kardiorespirasi ya. Kita tahu kardio itu terkait dengan fungsi jantung ya, respirasi itu terkait dengan fungsi pernafasan ya. Kalau teman-teman pernah dengar istilah detak jantung ya, heart rate, terus pernah dengar istilah apa namanya pemeriksaan yang di ujung jari itu eh, CO2 itu CO2 oksigen itu kadar oksigen itu jadi saya jadi lupa. Saturasi teh. Ya itu saturasi ya, saturasi itu terkait dengan respirasi gitu ya, terkait dengan kemampuan oksigen sampai ke ujung-ujung syaraf, ke ujung-ujung otot ya. Kemudian kita pernah dengar istilah VO2 max ya, itu adalah kemampuan paru-paru kita menghirup udara sekali tarik gitu ya. Jadi ini adalah parameter-parameter yang biasanya dihitung oleh para ahli kesehatan atau dokter-dokter untuk menentukan tingkat kebugaran kita ya. Orang yang normal itu rata-rata punya detak jantung waktu istirahat di angka 60 sampai 100 detak per menit ya. Jadi 60 sampai 100 detak per menit dalam keadaan duduk itu normal ya. Kalau misalnya di atas itu berarti ada masalah, atau di bawah itu gitu ya. Misalnya detak jantungnya ternyata cuma 30 atau cuma 40, itu juga berarti ada masalah ya dalam kemampuan jantungnya. Nanti kemampuan jantung ini akan berpengaruh pada seberapa banyak ya oksigen yang bisa dialirkan oleh darah, seberapa banyak makanan-makanan yang bisa disampaikan oleh darah sampai ke seluruh tubuh kita, termasuk ke otak ya, termasuk ke otot-otot, termasuk ke organ-organ tubuh yang lain gitu ya, organ indera, kuping, mata gitu ya, mulut, terus juga organ-organ dalam seperti ginjal, usus segala macam gitu. Jadi kebugaran yang pertama itu dilihat dari kardiorespirasinya. Nah, ini biasanya yang dilatih dengan olahraga yang namanya aerobik ya. Jadi olahraga aerobik itu adalah olahraga yang memberikan memberikan latihan kepada jantung dan paru-paru kita supaya lebih terlatih ya, supaya lebih terlatih dan bisa berfungsi lebih lama gitu ya, bisa berfungsi lebih produktif dalam jangka waktu yang lama. Kan kita nggak pengen ya jantung kita tiba-tiba sakit, kita nggak pengen paru-paru kita tiba-tiba sakit gitu ya, tiba-tiba kita tidak bisa bernafas, tiba-tiba nafas kita terengah-engah. Ya, kalau nafas yang normal itu di bawah 30 tarikan ya, di bawah 30 kali nafas setiap menitnya. Nah, olahraga aerobik itu macam-macam ya, macam-macam bentuknya. Yang jelas olahraga aerobik itu dilaksanakan 15 sampai 30 menit sekali jalan gitu ya, sekali olahraga gitu. Boleh teman-teman senam irama misalnya ya, mau poco-poco kek, mau senam-senam Nusantara gitu ya, atau senam-senam yang lain, mau zumba, mau pokoknya macam-macam sih namanya ya, itu silahkan aja. Nanti disesuaikan ya dengan kemampuan masing-masing gitu. Jadi salah satu konsep utama dalam berolahraga itu adalah know yourself ya, supaya tidak sampai cedera gitu. Jangan sampai gara-gara kita rajin olahraga atau gara-gara kita pengen olahraga sekali terus ternyata cedera, kita nggak bisa berolahraga selama berbulan-bulan. Nah, itu yang dihindarkan gitu ya. Jadi harus kenali dulu diri kita sendiri, jangan maksa gitu ya. Jadi kalau misalnya kita olahraga aerobik belum bisa lari, ya jangan lari, jangan dipaksakan lari. Apa parameter kita belum bisa lari itu ya?
Kalau udah engap-engapan gitu ya, kayak nggak bisa nafas, terus pusing, terus sesek gitu ya, terus mata berkunang-kunang, nah itu harus udah berhenti gitu ya. Berarti jangan dulu pakai cara itu. Nah, kita bisa coba olahraga aerobik ini dengan cara yang bertahap ya. Mulai dari yang low impact ya. Kalau low impact itu, jadi kita olahraganya pelan-pelan ya. Detak jantungnya itu naik dari heart rate yang normal ya, tadi 60 sampai 100 ya. Kita naikin detak jantung kita tuh sampai ke sekitar 110 sampai 120 gitu ya dalam 1 menit ya. Nah, bisa dengan cara jalan kaki yang agak cepet gitu ya. Jalan kaki agak cepet mah kalau kata Teh Liana di grup Just Move Your Body itu siga anu rek terlambat pergi ke kantor sana ya. Terus kan saya komen dah saya mah nggak ngantor teh jadi nggak kebayang gitu. Ya, jadi di jalan cepet tuh kayak lagi terlambat ngejar sesuatu gitu ya, ngejar kereta lah, ngejar bis lah, itu jalan cepet gitu ya. Terus olahraga aerobik yang lain itu bisa kita pakai sepedahan ya. Mau sepeda statis ataupun sepeda yang berjalan di muka bumi itu boleh gitu ya. Terus juga ada berenang ya, itu sebagai salah satu bentuk aerobik ya. Tapi berenang yang beneran ya, bukan kuku cipakan hungkul gitu ya. Bukan cuman kecipak-kecipak di dalam air, itu bukan berenang namanya. Karena kebanyakan orang tuh berenang tuh gitu, jebur sebentar, meluncur, terus pesen Indomie kan gitu. Jadi bukan berenang itu namanya ya. Itu kalau berenang itu ditarget ya dalam setengah jam itu bolak-balik 10 kali istirahat, bolak-balik 10 kali istirahat. Itu kardionya berenang ya. Terus bisa juga kardio apa dengan model-model yang lain ya, kayak pakai elliptical gitu ya. Elliptical itu yang step step up step down itu ya, naik ke atas ke bawah ke atas ke bawah. Nah itu pokoknya banyak lah ya, pokoknya olahraga yang meningkatkan detak jantung dilakukan secara terus menerus selama minimal 15 menit ya, kurang lebih sampai 30 menit. Nanti kalau sudah terbiasa bisa ditambah ya, bisa ditambah durasinya, bisa sampai 40 menit, bisa sampai 60 menit gitu ya. Itu untuk meningkatkan kebugaran jantung, dan insya Allah ya ini bisa langsung kerasa. Jadi kalau kita rajin berolahraga itu, insya Allah dalam 1 minggu hasilnya akan bisa dirasakan ya oleh kita sendiri gitu. Dalam waktu 2 minggu hasilnya bisa dilihat oleh kita sendiri gitu. Jadi kelihatan gitu ya, badan kita tuh lebih segar gitu ya. Nah, jadi kalau 1 minggu udah mulai kerasa nih, 2 minggu itu mulai kelihatan hasilnya. Nah, di 3 minggu itu bisa kelihatan sama orang lain gitu ya. Kita lebih charming, kita lebih segar ngerjain sesuatu gitu ya, lebih gesit segala macam itu di 3 minggu. Jadi insya Allah kalau kita rajin ya, disiplin dan teratur melaksanakan olahraga ini, dalam 3 minggu sudah kelihatan ya. Nah, kemudian ada juga ya kebugaran yang lain yang juga harus diperhatikan selain jantung dan paru-paru, yaitu kebugaran otot ya. Jadi kebugaran otot-otot kita ini menunjukkan seberapa besar ya kemampuan otot kita ini untuk mencapai limitnya. Jadi kita tuh kuat beraktivitas tuh berapa kuantitasnya tuh segimana sih gitu. Kalau ngangkat beban itu sampai berapa beban ya, berapa kilogram beban yang bisa kita angkut ya. Ini ibu-ibu bisa nih latihan di rumah ngangkat galon gitu ya, ngangkat gas gitu, ngangkat anak-anak misalnya ya. Itu termasuk latihan-latihan kekuatan otot ya. Biasanya kita sebut sebagai strength training. Gunanya apa? Gunanya untuk memberikan daya topang yang kuat ya terhadap tubuh kita gitu. Jadi tubuh kita ini kan mau beraktivitas banyak nih. Nah, otot-ototnya itu harus siap gitu ya, harus siap dalam menahan beban-beban aktivitas kita itu. Jadi kalau misalnya kita mau masak nih lama gitu ya, otot kaki kita itu harus kuat. Soalnya kalau otot kita nggak kuat, nanti bisa kena ke bagian-bagian tubuh yang lain ya. Kayak misalnya kenapa orang bisa kena rematik tulang misalnya, itu salah satunya karena otot-ototnya itu kurang bisa menopang tubuhnya. Jadi si ototnya keluar gitu ya. Sehingga akhirnya beban tubuh itu harus ditopang oleh lutut, misalnya harus ditopang oleh ankle gitu ya, oleh mata kaki gitu ya. Sehingga persendiannya yang
kemakan jadinya gitu. Padahal seharusnya kalau otot-ototnya kuat ya, ketika kita mengerjakan pekerjaan-pekerjaan seperti itu, nyapu, terus berdiri gitu ya, seharusnya otot-otot itu nanti yang membantu tubuh kita untuk mengerjakannya dengan lebih, apa namanya, lebih efektif gitu. Sehingga, eee, fungsi-fungsi, apa namanya, tulang kita, fungsi persendian-persendian kita itu, insya Allah lebih aman gitu ya. Makanya, kekuatan otot ini penting sekali gitu ya, untuk kita jaga ya. Biasanya ini kita latih dengan olahraga-olahraga yang seperti angkat beban ya, pakai barbel atau minimal pakai botol air minum ya. Kalau teman-teman beli botol air minum, punya beli beli minuman ada isi botolnya, ada sisa botolnya, itu diisi lagi pakai air, itu bisa dipakai buat latihan angkat berat. Bukan berarti kita harus jadi kayak atlet gitu ya, angkat berat kayak gimana, nggak usah, tapi minimal dengan beban yang sesedikit itu juga, itu insya Allah cukup untuk melatih ya kekuatan otot-otot kita ya. Nah, kemudian kebugaran yang selanjutnya itu juga dilihat dari daya tahan ototnya itu sendiri gitu. Jadi kalau dari daya tahan otot itu bisa kerasa ya sama kita. Kalau kita mengerjakan sesuatu ya dalam jangka waktu yang lama, itu cepet pegel apa enggak gitu ya. Misalnya teman-teman angkat tangan nih ya kayak gini gitu ya, tahan gitu ya. Misalnya teman-teman diputer-puterin kayak gini gitu ya. Nah ini kalau misalnya teman-teman eh, latihan misalnya ya 30 detik terus istirahat gitu ya. Terus latih lagi 30 detik istirahat. Biasanya 3 set gitu ya sehari. Nah, kalau misalnya daya tahan otot kita itu kurang, itu belum juga apa-apa udah langsung kerasa gitu. Biasanya nggak selalu langsung kerasa, bisa-bisa kerasanya tuh nanti pas bangun tidur gitu ya. Kenapa ini tangan saya teh kok kayak ditonjokin gitu. Terus kadang-kadang kerasanya sesudah ya berjam-jam kemudian. Nah, itu menunjukkan bahwa daya tahan otot kita ini kurang gitu ya, kurang baik gitu ya. Atau misalnya ketika kita ngangkat yang berat, beberapa jam kemudian kerasa kok tulang belakang sakit gitu ya, atau encok di pinggang atau apa, itu berarti daya tahan ototnya itu kurang gitu. Nah, itu bisa dilatih gitu. Jadi kalau misalnya kita latihan awal-awal kita merasa udah capek, udah berhenti gitu. Saya kayak tadi gitu ya, ternyata baru 1 kali kayak gini kita udah capek ya, udah berhenti dulu aja. Besok kita tambah gitu ya durasinya. Kalau tadi 30 menit, terus pas mau yang keduanya kita udah berhenti, yang kedua kita tambah gitu ya 30 menit, 30 detik udah, yang kedua kita coba lagi, ternyata nggak nyampe 30 detik, baru 20 detik kita udah pegel, ya udah gitu. Pokoknya ada peningkatan ya, setiap harinya tuh ada peningkatan sampai ke jumlah target yang kita harapkan. Misalnya seperti yang tadi dilatihkan gitu ya, minimal 3 set gitu. Nah, itu untuk melatih daya tahan otot ya. Jadi ini perlu apalagi buat kita nih ya, ibu-ibu yang punya banyak sekali aktivitas. Jangan sampai kita pegang Quran kayak gini aja udah pegel gitu ya, belum apa-apa udah capek, terus ada masalah-masalah di pergelangan tangan lah, di siku lah gitu ya, atau di lengan segala macam. Nah, kemudian kebugaran itu juga bisa dilihat di fleksibilitas atau kelenturan tubuhnya gitu ya. Yang suka merasa kaku-kaku ya, yang suka merasa badan itu kayak robot ya. Nah, ini perlu latihan kelenturan gitu ya. Sebetulnya latihan kelenturan ini gampang banget ya. Kita tinggal latihan stretching dari atas kepala sampai ke kaki ke bawah atau dari bawah sampai ke atas. Jadi sedikit-sedikit aja. Yang biasa kayak kita waktu senam waktu masih kecil ya, kepala nengok kanan. Ada loh di antara kita ini yang kalau nengok tuh udah kerasa ketek gitu ya. Jadi kalau misalnya ada yang manggil, tahu-tahu kita nengok gini tuh udah gitu ya, sakit gitu. Tidur baru salah bantal langsung sakit-sakit sini. Nah, itu berarti kita punya masalah di kelenturan gitu ya. Jadi nengok kanan, nengok kiri, atas, bawah, patah kanan, patah kiri. Itu termasuk latihan-latihan gitu ya. Kemudian melenturkan bahu gitu ya, pinggang, terus sampai ke bawah gitu ya, paha, lutut, sampai kaki, sampai ke pergelangan kaki yang diputer-puter itu ya. Nah, termasuk juga tangan ini kita latihan kelenturan gitu ya. Nah, nanti kalau latihan kelenturan ini kalau udah makin expert teman-teman bisa ngikutin YouTube misalnya latihan pilates gitu atau latihan-latihan kelenturan-kelenturan yang lain ya.
sampai kayang, sikap lilin, segala macam, senam-senam lantai, koprol, backroll, ya itu mah boleh-boleh aja gitu ya. Tapi yang jelas yang basic-basic ya, yang menopang aktivitas kita sehari-hari itu harus kita latih. Jadi sambil kita gendong anak, bisa kita sambil stretching gitu ya, sambil kita gendong anak, bisa juga sambil strength training, bisa juga sambil kardio gitu. Jadi jangan jangan dilewatkan ya kesempatan-kesempatan itu. Nah, kemudian yang terakhir yang harus diperhatikan dalam kebugaran tubuh itu adalah komposisi ya, komposisi tubuh itu sendiri. Berapa komposisi ototnya, berapa komposisi tulangnya ya, kadar airnya, lemaknya. Ini kalau di gym-gym ya atau di tempat-tempat kebugaran biasanya ada tuh ya timbangan yang bisa ngitung ya, timbangan yang bisa ngitung berapa jumlah otot, tulang, air dan lemak-lemaknya. Jadi kalau misalnya ada yang mengklaim, ada saya mah memang besar tulangnya gitu ya. Nah, itu bisa dibuktikan iya benar nggak besar tulangnya atau cuman alasan aja karena emang nggak kelihatan gitu. Jadi bisa diukur atau dihitung dengan timbangan itu. Tapi kalau misalnya enggak ya, yang paling minimal aja itu bisa kita rasakan dari dari komponen-komponen yang sebelumnya gitu ya. Jadi dari kemampuan kita bernafas, kalau kita baru ngaji terus udah gitu ya, udah terengah-engah, nafasnya pendek-pendek, ya berarti itu ada masalah dengan respirasi kita. Itu kita harus terapi atau kita harus perbaiki ya, supaya kita bisa minimal kalau baca satu ayat yang nggak terlalu panjang teh nggak usah nafasnya tengah-tengah lah gitu ya. Nah, itu. Kemudian tadi ya tentang kemampuan otot kita, stamina segala macam, daya tahan itu menjadi parameter yang paling bisa dilihat dan paling bisa diperhatikan ya kalau kita nggak punya alat atau timbangan untuk mengukur komposisi tubuh gitu ya. Ya kalau misalnya ada alhamdulillah. Kalau di Bandung misalnya ya teman-teman bisa datang ke BKOM-nya di situ punyanya pemerintah ya. Ada sebuah tempat yang melayani masyarakat untuk ngukur-ngukur macam-macam, silahkan datang aja ke sana. Termasuk juga ngukur kelenturan, ketangkasan, kekuatan segala macam. Tapi saya juga belum sempat mau ke sana Teh Feti ya. Cuma kalau misalnya nggak sempat ke sana ya udah kerjain sendiri aja dan kita hitung sesuai dengan apa yang kita ingin dapatkan gitu, kita ingin capai gitu ya. Nah itu. Jadi eh itu yang pertama ya tentang tentang kebugaran ya, kebugaran tubuh yang insya Allah akan menjadi penopang tubuh kita, penopang utama kita ketika kita masuk ke bulan Ramadan. Nah, yang kedua yang juga mesti kita pastikan ya untuk mendapatkan Ramadan yang lebih berkualitas ya, itu adalah asupan makanan ya. Jadi asupan makanan dan minuman ini sangat penting untuk menentukan apakah stamina kita esok hari itu akan baik atau enggak gitu ya. Jadi usahakan ya di bulan Ramadan itu jangan sampai terlambat bangun ya. Boleh nanti dikasih reward ya kepada diri kita sendiri kalau kita berhasil ya selama bulan Ramadan itu enggak kesiangan sama sekali gitu ya. Jadi usahakan ya, karena apalagi kita ibu-ibu kalau sampai kesiangan teh kasihan ya orang-orang yang lain ya, kasihan anak-anak kita, apalagi kalau misalnya masih ada anak yang baru belajar puasa gitu ya. Jadi usahakan jangan sampai terlambat bangun ya. Kita harus menyiapkan asupan-asupan makanan yang terbaik, berarti kita juga harus prepare sebelumnya gitu ya. Kalau misalnya yang lain baru bisa bangun jam 4, maka mungkin kita dari jam 3 itu udah harus siap-siap gitu ya, udah harus bangun, udah harus nyiapin nasi, udah harus nyiapin sayur dan proteinnya gitu ya. Bahkan kalau saya dulu pas anak-anak yang kecil-kecil yang gede-gede itu baru belajar puasa, biasanya jam 2 subuh itu saya udah kasih mereka minum susu gitu ya. Jadi mereka tuh sambil tidur minum susu gitu. Lok, nggak tahu merekanya sadar apa nggak. Soalnya kalau nggak kayak gitu, disuruh minum susu pas sahur biasanya nggak habis gitu. Jadi buat makan nasi aja udah kenyang, udah lama gitu ya, mereka disuruh minum susu tuh kayaknya udah teler lah gitu. Makanya biasanya jam 2 subuh itu udah saya suruh minum susu gitu ya.
Terus ya biasalah saya beraktivitas lah, sholat, nyiapin makanan segala macam. Nah jam 4 mereka bangun baru mereka makan gitu ya. Kadang-kadang mereka juga nggak nyadar mereka udah dikasih susu jam 2 jam 2 subuh tadi gitu. Makanya ibu-ibu terutama ya yang wayahna gitu ya, jangan sampai terlambat bangun gitu ya. Kemudian pastikan asupan-asupan makanan buat anak-anak itu terutama ya buat kitanya juga gitu ya. Itu cukup protein dan serat ya. Karena ini yang bakal menjaga supaya kita itu nggak cepet lapar ya. Protein dan serat ya. Kemudian jangan lupa cairan gitu. Makanya dibanyakin makan sayur dan buah ya ketika sahur terutama. Jadi ketika sahur itu lebih banyak ke protein, sayur dan buah. Karbohidrat tuh sebetulnya nggak usah terlalu banyak ya, karena di subuh-subuh itu susah bagi kita tuh makan karbo banyak-banyak gitu ya. Kecuali kalau dikasih sambal, kan kita juga susah ya makan nasi banyak-banyak kalau nggak kasih sambal ya. Tapi kalau subuh-subuh makan sambal juga suka sakit perut gitu, jadi mendingan nggak usah cari gara-gara lah gitu. Nanti lagi apa, murojaah sama ibu-ibu gitu ya, lagi tadarusan sama ibu-ibu, kita ke kamar mandi bolak-balik kan riweuh gitu. Jadi protein, serat ya, itu harus kita pastikan ya masuk ke perut anak-anak kita terutama dan ke kita juga gitu ya, ke perut kita juga. Setiap hari ya kita siapin tuh buah potong ya. Terus kita siapin juga sayur-sayuran yang mudah dimakan dan disukai oleh anak-anak ya. Jadi kalau di bulan Ramadan mah jangan terlalu banyak berantem soal jenis ya, soal jenis makanan yang mau aja mereka makan gitu ya, itu jauh lebih memudahkan kita menghilangkan stres kita juga gitu ya. Mending kekeh kita tuh nyuruh mereka makan paria dan mereka nggak suka makan paria gitu. Jadi udah kalau mereka sukanya bayam ya bayam lagi bolak-balik bayam wortel ya nggak apa-apa, yang penting dimakan gitu. Daripada tadi gitu ya kita terlalu idealis pingin seperti yang di foto-foto komposisi makanan sehat tapi barijeng anak-anaknya nggak suka gitu ya, nggak dimakan ya. Kalau digambarin mah indah gitu ya, pokcoy rebus tuh indah warnanya hijau. Tapi kalau anak kita nggak mau makan ya udah jangan dipaksa gitu ya. Itu jadi asupan makanan ya buat kita terutama buat ibu-ibu itu juga penting banget ya. Kalau misalnya teman-teman pengen ngurangin berat badan, ini kesempatan yang bagus banget buat ngurangin karbonya gitu ya. Jadi di bulan Ramadan mudah-mudahan yang ingin ngurangin berat badan juga targetnya tercapai, cuman jangan barbar gitu. Jangan sampai karena saya ingin ngurangin berat badan terus malah jadi nggak makan sama sekali gitu ya. Terus besoknya kelayangan, sakit pinggang, pusing, demam, sakit perut, perih, mah segala macam, terus akhirnya nggak bisa beraktivitas yang lain. Jadi makanan itu harus ya komposisinya itu harus diperhatikan. Kemudian dalam apa namanya waktu buka ya sampai sahur itu juga pastikan bahwa minum kita cukup ya. Minum kita itu jumlahnya 50 ml ya per kilogram berat badan. Jika misalnya berat badan kita 50 ya, berarti kita harus minum 2.500 ml ya, atau 2,5 liter. Kapan kita minum ya? Nah, ini kita harus bagi ya. Kita juga harus hati-hati karena akhirnya banyak yang bilang, "Oh, saya udah terlalu kenyang jadi nggak sempat minum." Makanya perhatiin dulu ya, minum dulu gitu ya. Kalau misalnya memungkinkan ya seperti juga disunnahkan Rasulullah SAW, pas azan itu langsung minum ya. 1 atau 2 gelas. Pas azan maghrib langsung minum 1 sampai 2 gelas. Jangan nunggu abis makan kolak. Pasti nggak bisa minum 1 gelas sampai 2 gelas kalau udah makan kolak dulu gitu ya. Jadi minum air putih 1 sampai 2 gelas ya. Kalau misalnya apa namanya, jangan minum yang manis ya kayak teh manis atau segala macam ya. Itu mah bid'ah ya. Berbuka dengan teh manis itu bid'ah gitu ya. Jadi yang patut itu adalah air putih, kalau ada kurma ya cukup dengan kurma aja gitu. Jadi 1 sampai 2 gelas sebelum sholat maghrib ya. Kemudian nanti sesudah sholat maghrib kita minum lagi 1 gelas ya, udah 3 ya. Sesudah sholat maghrib ya kita minum lagi 1 gelas sebelum makan makanan berat. Jadi 3 nih udah. Kalau misalnya ternyata reaksinya cepat, kita keburu pipis segala macam ya itu alhamdulillah berarti udah dibersihin gitu ya, udah keluar lagi dan kita bisa makan dengan enak gitu ya. Nah, kemudian baru kita makan. Atau kalau misalnya mau lebih apa namanya? Ya sebenarnya kalau misalnya kita enggak sholat taraweh ya, misalnya kita pinginnya sholat tarawehnya sendiri malam-malam ya sebelum sahur gitu ya. Berarti kan sesudah Isya itu kita enggak sholat taraweh ya. Nah ini bisa kita pakai buat
makan gitu. Jadi makannya nanti sesudah sholat isya, bukan sesudah sholat maghrib. Itu juga bisa ya kalau buat ibu-ibu. Tapi kalau misalnya teman-teman yang pengen ke masjid buat rawehan, berarti ya mau nggak mau makannya sesudah sholat maghrib. Kenapa? Karena kalau makan sesudah traweh ya itu tidak direkomendasikan ya. Dia antara jarak makan dengan tidur itu terlalu cepat gitu ya. Jadi si apa tubuh yang seharusnya tidur dia malah kerja mencerna makanan. Nah, itu nggak sehat sebetulnya. Makanya biasanya harus ada jeda ya antara makan terakhir dengan tidur. Nah, karena kita nggak pengen kesiangan, kita harus bangun jam 3 tadi, berarti jam 10 paling maksimal kita harus sudah tidur gitu ya. Kalau kita baru selesai makan jam 8 tuh sebetulnya terlalu dekat ya dengan jam 10 itu. Makanya makannya itu sesudah maghrib gitu ya. Jadi tadi kita udah tiga gelas nih minum ya sesudah makan. Sebelum isya ya kita minum lagi 1 gelas. Itu udah 4 gelas. Kemudian sesudah sholat isya itu kita minum lagi 1 gelas, itu udah 5 gelas. Nah, selama teraweh kita minum 1 gelas ya. Itu udah 6 gelas. Makanya kalau teraweh bawa bawa tumbler gitu ya. Bawa tumbler. Mau teraweh di rumah juga bawa tumbler aja gitu ya supaya kita bisa ngitung kebutuhan air kita. Itu udah 6 gelas ya. Nah, sesudah selesai teraweh kita minum 1 gelas lagi itu udah 7 gelas. Udah ya. Jangan minum lagi. Jadi sesudah selesai teraweh jam 8 atau setengah 9 itu udah kita nggak minum lagi. Karena jangan sampai tidur kita terganggu nanti karena beser gitu ya. Suka ada alasan tuh ya nggak mau minum banyak-banyak pas buka takut beser. Itu karena belum terbiasa aja tubuhnya. Terus karena jarak antara minum terakhir dengan tidurnya terlalu dekat. Jadi selesai teraweh, udah selesai minum, jangan makan lagi, jangan minum lagi, udah cukup ya. Kalau bisa sih udah pipis-pipis gitu ya, udah dikeluar-keluarin. Jadi pas tidur tuh kita bisa berkualitas tidurnya. Nanti jam 3 bangun tuh langsung kita minum lagi 1 gelas gitu ya. Udah 8 tuh ya. Nah, jam 3 bangun minum lagi 1 gelas, udah 8. Kemudian sesudah menyiapkan segala macam sebelum mulai sahur kita minum lagi 1 gelas. Sesudah sahur sebelum apa namanya sholat subuh sebelum azan kita minum lagi 1 gelas. Jadi 8 gelas 10 gelas ya itu insya Allah bisa terpenuhi gitu. Itu harus ya kita usahakan. Kalau buat anak-anak kita sesuaikan ya dengan berat badannya. Kalau anaknya masih kecil berat badannya di 20 kilo tuh ya kayak si Deisan dia mah cuma 20 kilo ya 1 liter lah cukup lah dia minum gitu ya. Jangan disamain sama kita 8 gelas gitu. Jadi 1 liter aja cukup, beliin aja dia botol minum, dia harus habis tuh dari sejak buka sampai nanti selesai sahur. Selesai sahur dicuci, nanti pas buka dia hitung lagi 1 liter tuh harus habis gitu ya. Terus aja diterusin ya dia disesuaikan dengan berat badan anak-anak kita masing-masing gitu. Nah, kemudian yang tadi yang tidak kalah pentingnya itu adalah istirahat ya. Jadi makan udah yang bergizi, yang banyak mengandung protein dan serat ya. Kemudian minum juga udah cukup ya. Nah, istirahat ya. Memang kalau di bulan Ramadan ini istilahnya kita itu lagi apa namanya men-challenge tubuh kita gitu ya. Kalau istilahnya Rasulullah SAW berlelah-lelah gitu ya. Jadi ya silahkan ya kalau yang ingin berlelah-lelah di bulan Ramadan, kalau kita tadi tidur jam 10 sampai jam 3 itu sebetulnya baru 5 jam gitu ya. Kalau kita mau tidur 5 jam selama bulan Ramadan aja itu cukup sebetulnya. Tapi kalau terus-terusan sebetulnya secara kesehatan itu tidak dianjurkan ya. Jadi termasuk kurang ya kalau tidur hanya 5 jam semalam itu gitu ya. Itu bisa berpengaruh pada tadi ya, pada ginjal juga, pada hepar juga gitu ya, pada hati juga. Tapi kalau cuma di bulan Ramadan aja itu insya Allah cukup gitu ya. Kalau misalnya tidak cukup ya, teman-teman bisa tambah sebentar di siang hari ya, sebelum zuhur gitu. Jadi antara jam 10 sampai jam 12 kalau yang nggak kerja, nggak ngantor, bolehlah tidur-tiduran dulu gitu ya. Jangan lama-lama ya, setengah sampai 1 jam aja gitu. Kalau yang ngantor ya jangan ya, nanti dimarahin sama orang kantornya gitu. Jadi ya kalau yang ngantor ya wayahna gitu ya. Ya udah gitu ya. Cari waktu istirahatnya mungkin pas di perjalanan ya. Kalau yang nggak nyupir sendiri misalnya ya, naik angkot atau apa bisa tidur di situ curi-curi. Kalau yang nyupir ya jangan tidur juga gitu. Nah, apa namanya? Istirahat yang cukup ini juga penting tapi di bulan Ramadan ya kita tuh bisa
push ya, to the limit gitu ya. Kita bisa bisa apa namanya, berikan, tantangan ya kepada tubuh kita selama 30 hari ini, kuat nggak gitu ya untuk seperti itu. Lagian kalau ibu-ibu mah biasanya ada liburnya ya gitu ya, jadi nggak harus full 30 hari, misalnya baru 10 hari terus libur dulu 7 hari, atau baru 15 hari libur dulu 7 hari. Yang bapak-bapak ini yang rada-rada repot ya. Jadi, kalau buat ibu-ibu mudah-mudahan urusan istirahat ini bisa dicari ya, dan memang harus dicari karena banyak ibu-ibu itu punya alasan nggak sempat istirahat. Tapi kalau nonton video gitu ya, nonton YouTube, nonton short, scroll segala macam itu sempet. Makanya kalau di rumah saya itu ada kesepakatan ya, di bulan Ramadan semua hiburan itu di off gitu ya. Semua hiburan, semua short gitu ya, semua tontonan YouTube semuanya harus di off. TV gitu ya, segala macam video-video, lagu-lagu segala macam itu harus di off. Karena kita ingin mengoptimalkan ibadah kita sebaik-baiknya gitu. Jadi daripada nonton mendingan tidur gitu. Istirahat aja gitu ya. Daripada ngerjain hal-hal yang tidak bermanfaat, ngobrol ngalor ngidul, mendingan tidur gitu ya, atau mendingan tilawah. Kalau nggak ngantuk tilawah. Biasanya habis tilawah mah ngantuk gitu ya. Jadi udah tilawah aja gitu ya. Nah itu ya. Jadi itu apa namanya, beberapa tips mungkin yang bisa kita coba ya untuk kita lakukan di bulan Ramadan. Nah, satu tips terakhir ya itu adalah terkait dengan olahraga ya di bulan Ramadan. Jadi mungkin di antara teman-teman ada yang merasa ketakutan ya kalau olahraga di bulan Ramadan itu nanti haus, nanti capek, nanti tepar gitu ya. Kalau saya udah beberapa kali Ramadan ini membuktikan ternyata itu semua mitos yang tidak terjadi gitu. Jadi kalau misalnya kita udah cukup nih ya minum seperti yang tadi saya sampaikan gitu ya, badan kita cukup air, kalaupun kita berolahraga ya, maka kita tidak akan sampai dehidrasi, sampai kehausan, sampai menderita, sampai akhirnya harus batal, itu nggak akan gitu ya. Tadi syaratnya kita harus cukup minum dulu di malam harinya. Jadi kalau kita misalnya ingin olahraga di siang harinya, malamnya pastikan dulu tadi asupan nutrisinya, asupan minumannya, dan istirahatnya juga tadi cukup ya. Nah, kalau misalnya kita belum siap ya untuk olahraga di pagi hari ya, kita bisa coba olahraga di sore hari. Tapi kan katanya kalau ibu-ibu mah kalau sore hari harus nyiapin buka lah, harus segala macam. Nah kalau misalnya nggak siap olahraga sore hari juga, bisa coba olahraga malam-malam abis taraweh gitu ya. Jadi sebelum pulang taraweh dari masjid, kukurilingan hula gitu ya di masjid sampai kurang lebih 15 menit baru pulang gitu ya, jalan kaki keliling-keliling. Tapi sebetulnya ya itu tadi ya, kalau yang saya dan suami udah coba ya, kalau kita berolahraga di pagi hari pun itu insya Allah aman. Cuman mungkin olahraganya yang harus dikurangi intensitasnya. Jadi kalau biasanya teman-teman lari 20 kilo ya di bulan Ramadan mungkin 5-10 kilo aja gitu ya. Jangan terlalu over gitu ya, jangan terlalu banyak gitu ya. Biasanya kita batasin di 30-40 menit aja ya. Jadi nggak usah terlalu intens, nggak usah terlalu banyak ya. 30-40 menit. Itu bisa jalan kaki aja ya. Kalau berenang takut ketelan ya nggak usah berenang dulu gitu ya. Jadi bisa jalan kaki aja atau jogging tipis-tipis ya. Kalau misalnya bisa pagi-pagi ya alhamdulillah. Kalau misalnya masih belum berani, dicoba dulu aja gitu ya. Mungkin siang-siang juga boleh gitu ya. Kalau teman-teman punya treadmill di rumah bisa pakai treadmill di rumah. Kalau misalnya nggak punya treadmill di rumah, teman-teman bisa jalan di tempat aja gitu ya. Jalan di tempat, pernah lihat ya? Jalan tempat biasa gitu, terus kanan 2, kiri 2, depan 2, belakang 2 gitu aja ya. Jadi jalan aja di tempat itu bisa banget gitu ya buat ngelatih olahraga kita. Nggak usah kita keluar rumah. Kalau di luar rumah panas, di luar rumah hujan segala macam banyak alasan, di rumah aja, di dalam rumah aja. Itu nggak perlu space gede gitu. Apalagi kalau misalnya teman-teman cuma mau ngikutin senam-senam irama ya yang ada di YouTube, yang ada di di video-video ya, itu biasanya juga nggak perlu space yang banyak ya. Itu nggak usah pakai alat, nggak usah pakai bahan, nggak usah pakai apa-apa ya. Cuman langsung olahraga aja itu bisa ya, 15 menit sampai 30 menit insya Allah nggak kerasa gitu. Jadi bisa
Coba pagi-pagi, kalau enggak siang-siang bolong juga nggak apa-apa, kalau dalam rumah makan nggak terlalu panas. Kalau memungkinkan sore-sore juga itu boleh gitu ya. Jadi misalnya teman-teman udah ngeracik-racik nih dari jam 3 gitu ya, terus dari jam 4 olahraga dulu setengah jam, terus setengah 5 lanjut lagi masak, itu juga bisa gitu ya. Setengah 5 mandi lanjut masak atau lanjut tilawah itu juga bisa. Jadi atur-atur lah ya waktunya yang membuat kita nyaman, yang membuat kita itu terpenuhi segala kebutuhannya, yang membuat kita itu bisa melakukan segala sesuatunya dengan optimal gitu ya. Soalnya sayang ya kalau misalnya bulan Ramadan ini kita kita lewatkan begitu saja ya kesempatan-kesempatan mendapatkan pahala yang terbaik di sisi Allah Subhanahu wa taala, itu kita optimalkan sedemikian rupa. Mudah-mudahan kita bisa dikaruniai oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatannya di bulan Ramadan ini, jangan sampai ada yang sakit macam-macam. Yang saya masih agak ada sisa flu-flu kemarin gitu ya, batuk-batuk, mudah-mudahan di bulan Ramadan nanti udah fit semuanya, udah beres gitu. Buat teman-teman yang sekarang sedang sakit juga segera berobat gitu ya, segera berobat, mudah-mudahan di bulan Ramadan udah hilang semua penyakitnya gitu, jangan dibiarin berlama-lama ya. Mungkin itu dulu ya Teh Feti dari saya ya. Mangga kalau misalnya ada yang mau menyampaikan ceritanya atau pertanyaannya atau diskusinya, saya persilahkan ya. Masya Allah, padat gitu ya. Benar-benar ini mah harus dipraktekkan. Sayang kalau hanya sekedar jadi catatan atau hanya jadi oh dan oh ya. Silakan kalau ada yang mau bertanya, mau raise hand, mau ditulis, boleh. Belum ada ya kayaknya. Teh Patra, dari semua itu ya Teh ya, tadi kan kita teh bagaimana kardiorespirasi, terus bla 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 segala macam. Itu sebetulnya menu olahraga kita teh jadi baiknya seperti apa sih Teh? Misalnya Teh larinya segimana, jalannya segimana gitu. Nah, sebetulnya ya, yang disarankan ya oleh WHO itu kita tuh berolahraga 150 menit per hari ya. 150 menit itu intensity minutes ya. Jadi bukan 150 menit durasi ya, tapi 150 menit intensity ya, intensitasnya. Jadi yang beneran olahraganya gitu. Misalnya kita olahraga strength training itu cuman 15 menit totalnya gitu ya. Tapi karena ada rest gitu ya, satu set istirahat 15 detik, satu set istirahat 15 detik, totalnya jadi 30 menit ya. Nah, itu tetap dihitungnya tuh masih yang 15 menit gitu, yang total kita beraktivitasnya gitu ya. Nah, jadi yang ditargetkan yang harus dilatihkan itu 150 menit, itu kita bagi jadi 5 minimal ya, jadi 5 hari, jadi 30 menit kali 5 hari gitu. 30 menit kali 5 hari, boleh 2 hari beristirahat atau rest day gitu. Itu yang minimal banget ya. Jadi kalau misalnya kita jalan pagi 30 menit itu udah bisa nyontreng. Kalau kita jogging 30 menit itu bisa nyontreng gitu ya. Nah, itu kali 5, 2 harinya boleh kita istirahat. Jadi ganti-gantian gitu. Misalnya kita olahraga aerobiknya 3 kali seminggu gitu ya, lari, jogging, olahraga renang 3 kali seminggu. Terus yang strength trainingnya, yang daya tahan ototnya itu 1 kali gitu ya. 1 kalinya lagi bisa yang happy-happy itu kayak main badminton gitu, atau misalnya olahraga misalnya ya lomba apalah sama anak-anak gitu ya, lomba loncat kayak lomba lari kayak gitu ya sama anak-anak itu bisa gitu dimanfaatkan gitu. Gitu Teh Feti. Iya. Belum ada yang masuk ya, jadi nggak apa-apa. Ini PTW nanya kesempatan iraha deui mampang mempun. Tepat. Ini juga kalau saya nih tadi Teh Patra bilang ngangkat galon, aduh saya ruas itu. Tepat. Kalau orang tua dulu suka bilangnya kade bisi bro gitu ya, nggak dorong. Nah itu gimana Teh sebetulnya, mitos juga atau gimana? Ya, itu juga kemarin sempat ingin saya tanyain ya sama teman-teman yang olahraga angkat berat, strength training sampai clean and jerk gitu ya. Karena dia bisa ngangkat berat itu sampai seukuran berat tubuhnya gitu. Jadi kayak Oh misalnya Masya Allah. kita misalnya 55 kilo nih, jadi harus ngangkat berat 55 kilo. Itu sebetulnya sesudah saya coba pelajari gitu ya dari jurnal-jurnal segala macam, Teh, ngangkat berat itu bisa banget kita lakukan kalau caranya tepat, Teh.
Jadi kayak misalnya kita harus pastikan ya otot-otot yang menopang tubuh saat ngangkat galon itu yang mana, termasuk juga saat ngangkat anak gitu kan. Kadang-kadang kita mah suka asal ngangkat tapi posisi tubuh tuh nggak siap ya. Kayak misalnya kita masih bungkuk nih ya, bungkuknya juga nggak jelas, cuman ditahan sama kaki sebelah, satu di depan satu belakang, kuda-kudanya nggak siap. Terus tiba-tiba kita gendong anak, terus tiba-tiba kenapa ke apa namanya ke bawah gitu ya, atau kayak misalnya ngangkat galon juga kita nggak siap. Nah makanya kita coba posisikan gitu ya semua bagian tubuh kita itu untuk siap menerima beban. Kalau misalnya angkat galon tuh jangan asal ngangkat sok kuat gitu ya, karena emang buat ukuran seumur saya apalagi yang udah di atas 45 tahun itu pasti akan ada resiko rawan cedera gitu. Dan sekalinya cedera teh ente siga barudak yang sekarang kacentit terus besoknya bisa lari-lari lagi gitu ya. Bisa sampai berminggu-minggu gitu nggak bisa bangun misalnya gitu. Nah, makanya ketika kita mau ngangkat berat misalnya si galon itu ditidurin ya, ditidurin supaya bebannya itu lebih merata. Terus kita angkatnya tuh pakai dua tangan ya, ditahannya tuh pakai lengan dulu teh. Jadi jangan langsung gini karena ini bisa bisa kena sini ya. Tahannya pakai lengan, terus langsung dipeluk gitu ya. Baru kita berdiri gitu. Jadi si otot yang nahan nahan bebannya itu banyak teh gitu. Nggak cuman si tangan doang, nggak cuman nahan di punggung doang gitu ya, tapi di semuanya itu kita kena gitu. Ya, ya. Kadang nggak teh kalau ibu-ibu mah ngegendong anak aja di apa sih di pinggir gitu ya, entah dijadikan Ya, itu juga yang beresiko skoliosis itu ya teh ya. Jadi apa badannya tulangnya jadi es gitu gitu. Karena kita tuh suka ngasal gitu ya karena nganggap ah ini ringan gitu. Ini udah biasa sehari-hari begitu. Itu kayak misalnya posisi kalau lagi nyuci piring atau lagi masak aja ya, itu kadang-kadang kita tuh nggak merhatiin karena ngerasa kagok ya misalnya kita lagi masak terus di bawah kita tuh ada panci kita tuh kagok gitu ya terus posisi berdirinya tuh jadi nggak enak satu kakinya di mana satu kakinya di mana. Itu sebetulnya ngaruh banget gitu ya, karena, harusnya yang namanya posisi kaki berdiri itu kan tegak ya, sehingga semua, apa, berat badan itu, terbagi rata di seluruh otot-otot tulang belakangnya gitu, tulang-tulang belakangnya sama otot-otot, punggung sama kakinya itu kebagi rata semua. Kalau misalnya kita dengdek ya, dengdek, nahan di satu kaki gitu, tuh biasanya ada rasa kaki satu teh kok jadi rada-rada gemeter gitu ya, atau lutut tuh jadi rasa-rasa sakit, nah gitu. Itulah yang harus kita hati-hati teh. Nih ada yang sudah on cam. Teh Erna mau bertanya boleh? Boleh Teh. Iya, boleh nanya ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kak Patra, makasih ya. Materinya bagus banget. Kok kayak lagi pas banget lagi butuh ini gitu. Karena kebetulan saya belum masuk bulan puasa aja berasa berasa nggak bugar gitu belakangan ini gitu ya Teh. Mau nanya Teh, kalau saya kan perhatiin Teteh tuh suka rajin apa ikut apa ya yang berlari itu ya maraton apa gajah berlari apa kalau nggak salah ya Teh. Iya, yang itu ya. Kan apa ya Teh? eh Motivasi terbesarnya apa sih Teh? Maksudnya kayaknya saya sama Teteh di umurnya kayak jauh sebenarnya. Tapi kok kayaknya dari segi kebugaran tuh kayaknya jauh banget gitu. Terus juga ngaruh nggak sih Teh dari apa ya? Kalau misalnya kita olahraga pakai baju biasa sama emang baju khusus untuk olahraga. Menurut Teteh gimana? Gitu aja. Iya, iya. Kasih. Iya, makasih Teh Erna. Iya, Masya Allah ya. Ya, kalau saya ya Teh Erna ya, saya tuh ngerasain ya waktu ngelahirin anak yang terakhir itu badan saya tuh kayaknya udah mau off gitu ya. Istilahnya udah habis baterai lah gitu, udah soak gitu. Jadi Turun pas mesin gitu. turun mesin. Jadi pas dari hamilnya aja udah kerasa gitu ya badan teh berat, terus bahkan sampai kaki aja sempet bengkak-bengkak gitu ya. Yang kepikiran sama saya teh, ini saya bakal hidup berapa tahun lagi ya gitu ya. Saya masih bisa ngelihat anak saya gede nggak gitu ya. Tapi ya Masya Allah ya, nggak lama dari situ teh, suami kan ikutan lari ya, ultramaraton ITB waktu itu. Nah, saya jadi kabita gitu ya. Oh, saya jadi pengen ikutan juga gitu. Saya baca-baca kan, ternyata olahraga teratur itu bisa memperbaiki situasi dan kondisi tubuh. Yang tadinya saya udah ngerasa kayaknya saya udah tua banget nih, kayaknya saya udah leklok deh. Ya samalah tidak bugar gitu ya, sakit-sakit segala macem. Belum lagi penyakit-penyakit yang degeneratif lah segala rupa itu menghantui kan. Saya punya keluarga besar yang
dari ayah turunannya apa, dari ibu turunannya apa, itu kayaknya udah pasrah dah, kayaknya saya kayaknya gini banget deh hidupnya gitu ya. Tapi Masya Allah dengan latihan gitu ya, kerasa ya makin lama itu makin makin mudah ya untuk bisa melakukan berbagai hal, termasuk juga aktivitas-aktivitas yang lain kayak misalnya tadi endurance untuk ngaji, tilawah bisa duduk lebih lama gitu ya, sholat bisa berdiri lebih lama, kemudian nggak cepet ngantuk, apalagi ngejar-ngejar anak ya ketika usia udah segini, ngejar-ngejar anak masih balita, itu lumayan banget ya kerasa gitu. Nah dengan kita rutin berolahraga itu kerasa ya di badan kita juga jadi lebih fresh lah gitu ya. Terus memenuhi kebutuhan anak-anak, kebutuhan suami, kebutuhan diri kita sendiri juga itu lebih lebih optimal lagi, alhamdulillah gitu. Makanya ya kita tetap semangat dan alhamdulillahnya ya ternyata usia itu nggak berpengaruh ya Teh Erna ya. Jadi semakin kita berlatih sebetulnya mau usia kita berapa aja itu kita bisa memperbaiki ya kondisi tubuh kita. Nggak berarti orang yang umurnya 20 tahun tuh lebih kuat daripada saya nih yang 45 tahun. Makanya saya tuh suka seneng ya kalau lagi naik sepeda tuh ke warung bandrek ke atas sana Teh Feti ya. Terus ngelihat anak-anak cowok-cowok bergelimpangan di jalan gitu. Kira-kira mama nenek-nenek masih bisa nyusul gitu ya. Nenek-nenek masih bisa terus. Itu tuh ada rasa Masya Allah gitu ya. Ya alhamdulillah masih dikasih kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa nyusul para pemuda dan pemudi gitu ya. Gitu. Terus ya kayak misalnya lagi lari nih sama temen-temennya si Afra, terus saya masih bisa paling depan, terus saya masih ngerasa alhamdulillah gitu ya, masih bisa memperbaiki gitu ya kondisi tubuh walaupun umur udah gak bohong lagi kan gitu ya. Dan emang badan kita tuh ya kalau kata teman saya yang lagi ngambil S2 olahraga ya, badan kita tuh pintar banget gitu. Jadi mereka itu akan menyesuaikan sesuai dengan apa yang kita beri. Jadi kalau misalnya kita menstimulasi badan kita dengan banyak kebaikan, insya Allah badan kita juga akan berterima kasih kepada kita dengan memberikan banyak kebaikan gitu. Nah, itulah salah satu motivasinya ya. Terus yang tadi olahraga pakai baju olahraga atau pakai baju biasa ya. Nah karena saya larinya cukup intens ya Teh Erna ya. Jadi kalau apa sih Bing? Baru kalau lari di atas 30 menit ya, kalau pakai baju yang nggak proper, itu biasanya saya lecet-lecet gitu. Jadi jangankan baju biasa gitu ya, kalau pakai baju lari yang agak kelonggaran aja ya, ternyata kerasa gitu ya di bawah tangan itu dia ngegesek gitu ya. Atau misalnya celana longgar misalnya ya, ngegesek paha itu pasti nanti ada lecet-lecet gitu ya di pahanya. Apalagi sepatu gitu ya. Kalau sepatunya nggak pas, ada aja bagian-bagian blister menggelembung segala macam. Makanya untuk mengurangi resiko itu karena kalau udah ada rasa kayak gitu kita jadi malas gitu ya. Besok kayak gitu lagi jadi codet-codet lagi gitu ya. Di sini ada apa namanya? Ada lecet di sini, ada lecet di sini. Kerudung juga gitu. Kalau misalnya si kerudung itu nggak enak kita pakai ya, pas lari itu misalnya merosot harus kita pegangin segala macam itu pasti olahraganya juga nggak enak gitu. Makanya ya sebisa mungkin carilah gitu ya pakaian yang enak aja dipakai buat olahraga gitu. Jenisnya, bahannya atau apa aja kita cobain yang enak buat kita apa gitu. Gitu Terna. Kayaknya harus di-spill Teh, merek kerudungnya apa? Saya pakai kerudung mah mereknya apa aja. Makanya saya suka pakai topi itu karena dia nahan ya, nahan. Jadi kalau saya kalau pakai kerudung doang nggak pakai topi itu merosot-merosot kan si kerudungnya. Ya, Jadi saya pakai topi itu selain untuk jaga supaya nggak kena matahari langsung, itu juga salah satu fungsinya adalah nahan kerudung itu biar nggak merosot gitu. Bebas aja lah kalau merek mah, yang penting enak aja pas dipakai itu nggak apa namanya nggak mengganggu kita gitu. nggak suka kan kadang suka nyetak gitu ya Teh, tapi ari besar teuing asa gogeleberan gitu, asa ngelihatnya Teh nggak Ya. inilah gitu Teh. Iya Dasar. memang. Makanya tergantung ya misalnya kalau olahraga di rumah mah kita bisa bebas-bebas aja ya pakai baju apa aja ya. Kalau misalnya kita olahraga di luar kalau kalau apa namanya kerudung sih biasanya saya cari yang panjang dan ada talinya di sini gitu. Kalau misalnya nggak ada talinya teman-teman bisa penitihin aja gitu ya. Jadi dia pas lari itu nggak terbang-terbang gitu, nggak terbang-terbang. Kemudian rok ya kalau misalnya pakai pakai rok karena kalau nggak pakai rok emang kelihatan banget nyetek ya kalau lagi lari gitu ya. Jadi kalau saya sih lebih suka pakai pakai ke atasan terus pakai rok lagi. Soalnya walaupun dia pakai kaos panjang
tetap suka nyetak gitu ya kalau dianya nggak pakai rok lagi. Jadi mendingan kaosnya jangan terlalu panjang, terus dikasih roknya yang agak longgar gitu. Kalau kaosnya panjang tuh justru kalau kata saya suka nyetak itu gitu ya, suka kelihatan. Makanya saya nggak nyaman pakai kaos yang terlalu panjang. Nah, rok itu juga kalau bisa di atas mata kaki gitu. Jadi emang balapan lah ya sama celananya ya. Kalau teman-teman suka lihat, saya suka balapan karena emang kalau si rok itu di bawah mata kaki itu pasti kebelibet gitu ya. Jadi khawatir jatuh ya. Apalagi kalau seumuran saya mah kalau jatuh teh ini pala laur potong segala rupa gitu ya. Jadi mendingan mencegah gitu. Biasanya saya naikin ya sekitar 10-20 cm dari bawah kaki supaya kita geraknya juga bisa lebih leluasa gitu. Gitu sih Teh Feti. Iya. Teh Herna gimana? Masih ada pertanyaan? Optimis ya. Jadi berapapun usia kita, kata Teh Fatra, jadi berbunga-bunga kita ya. Kita mulai berlatih. Insya Allah. Sebetulnya tadi saya lihat ada Teh Aufa yang udah angkat tangan tapi menghilang ya. Ya. Assalamualaikum Teh Feti. Waalaikumsalam. Enggak. Ini teh agak hujan di sini teh kencang, jadi nggak tahu ini ke berisik apa enggak ya. Enggak Teh, boleh Teh. Hilang lagi kayaknya. Jadi Teh Fatra, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hilang lagi ya? Enggak ada Teh, enggak. Aman. Iya, kebetulan saya tes tahun kemarin tuh mungkin baru tahu ya makna bugar tuh apa. Yang awalnya mah saya tuh nggak ngerti ini teh kenapa badan teh yang pasti mah yang tadi dibilang kata Teh Fata itu tidak bugar, itu ada di saya ya gitu istilahnya 3L itu ada gitu, letih lemah lesu. Jadi tiap udah aktivitas lebih dari 1 jam atau 2 jam berdiri masak pakpipek atau nyuci ngasuh anak gitu ya, itu pasti lemes dan kelayangan capek gitu, kayak ngedrop gitu. Apalagi kalau udah antar jemput anak subang atau pergi main gitu sekitar 1 hari 2 hari, itu istirahatnya sampai bisa 1 hari nggak ngapa-ngapain diem gitu. Nah ini pengen nge-recharge ini badan tuh kenapa gitu ya, harus dari mana. Emang saya nggak pernah olahraga jujur aja karena emang sering pusing itu awalnya karena emang punya darah rendah ya, habis saya emang sering rendah gitu ya. Paling banter emang di maksimal cuman keliling 200 meter lah, itu tuh udah maksimal tempat gitu. Jadi kadang sekarang juga mungkin sama pertanyaan sebelumnya, saya udah mau Ramadan cuman ngerasa aduh kenapa ya badan seperti ini, walaupun emang ternyata gitu ya, ini mah sedikit cerita. Jadi 1 tahun dari mulai September terkena infeksi yang ganti sebenarnya dari mana. Cuman pas ke dokter emang disangkanya lambung, jadi dikasih obat lambung terus sampai akhirnya ke Paskes 2, Paskes 3 dan harus kolonoskopi. Ternyata emang ada infeksi di usus gitu. Dan sekarang lagi terapi. Jadi kalau infeksi usus kan emang lama. Nah, dalam kondisi terapi ya, lagi kondisi infeksi usus, tapi memang cepat bugarnya gitu. Sekarang saya tuh harus makan bubur dulu 1 bulan. Di sekarang udah hampir selesai sih masa harus makan bubur, terus kukus-kukusan. Cuman ya alhamdulillah positifnya hikmahnya gitu ya, badan itu ada lebih entengnya gitu karena udah nggak pernah sebala bakso, karena emang harus kukus-kukusan, makan daging benar harus dicincang gitu ya. Nah cuman gimana caranya gitu ya istilahnya untuk kondisi saya makannya harus masih seperti itu, terus latihan olahraga full juga belum bisa gitu. Tapi Ramadan itu saya pengen pasti misalnya PR-nya banyak Ramadan itu, mungkin gimana pun Ramadan itu nggak mungkin makan biasa, dalam artian pastilah selalu istimewa, maupun makanan apa itu tor gitu kan, itu tuh yang biasa ya mungkin bisa aja beli, tapi saya tuh punya budaya di rumah tuh nggak tahu, hampir nggak pernah beli lah. Dan emang anak-anak tuh lebih suka masakan saya, alhamdulillah gitu ya, lebih suka ya apa juga, saya juga lebih suka masak di rumah gitu, lebih suka nyiapin anak-anak tuh lebih ya, kalaupun beli itu minggu sekali, itu pun maksimal kalau pepes saya nggak masak gitu. Dan itu kan butuh energi besar ya ternyata. Dengan kondisi saya juga puasa ini juga, ya Allah kuat nggak ya gitu, sedikit
lagi betul-betul merintis sama Allah gitu ya, karena kebetulan juga saya kemarin benar-benar ikhtiar gimana caranya saya harus Ramadan saya fit gitu, karena awalnya saya di jadwal kolonoskopi saya itu masih lama, tapi akhirnya kemarin ya akhirnya ngambil dari umum gitu ya, nggak dari BPJS, karena saya ngerasa kalau misalnya nungguin BPJS kayaknya saya nggak mungkin bisa puasa deh gitu, sangat pesimis banget gitu. Akhirnya kemarin ngambil umum, dan ya terdiagnosa itu dikasih antibiotik besar sih emang, cuman ya emang ke badan tuh ya masih ada rasa lelah, rasa cepet capek gitu. Ya ada sih rasa pengen ya Allah di mana ya Ramadan bisa nggak ya optimal gitu. Ya mungkin apa ya Teh Patra untuk meninisiasi kondisi penyembuhan, tapi pengen secepatnya dalam hitungan 12 hari lagi saya harus ngejar finish bugar gitu. Makasih Teh Patra. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teh Patra jelas ya tadi ya, walau ada suara-suara. Ya, sedikit yang putus-putus, tapi insya Allah secara umum mungkin nanti saya coba ini ya, saya coba jelaskan dulu ya. Nah, yang pertama Teh Aufa, Bunda Aufa ya, Masya Allah ya, ya barokallah dulu ya, Alhamdulillah penyakitnya udah ketahuan gitu. Jadi emang kita kan ngomongin bugar, nah sebelum bugar itu kita ngomongin sehat dulu gitu kan. Jadi kalau memang ada penyakit di dalam tubuh kita ya, maka ya pertama harus cari tahu dulu gitu ya, kedua harus diobatin. Makanya kenapa kita sebagai seorang muslim itu ya dianjurkan untuk medical check up ya. Jadi kita kalau ngerasa nih ada yang nggak enak di badan kita, sering pusing, sering sakit perut, sering apa, bolehlah coba ambil paket-paket medical check up supaya kita tahu badan kita tuh punya masalah atau enggak gitu ya. Jangan takut ya sama medical check up, karena biasanya orang itu takut sama medical check up, katanya sieun kenyahongan segala rupa gitu ya, takut ketahuan segala macem. Justru biar kita tahu bisa diobatin gitu. Kalau udah diobatin, insya Allah itu udah jadi ikhtiarnya kita ya untuk mendapatkan kesehatan. Nah, Bunda Aufa, teh siapa nih namanya? Bunda Aufa, Bunda Aufa, karena dalam kondisi sakit itu ada rukhsah ya, di dalam Al-Quran juga udah jelas ya, fa in kana maridan aw ala safarin fa'iddatu min ayamin ukhor. Jadi nggak usah buru-buru pingin langsung 12 hari langsung tering, mungkin perlu pinjem sama Saras 212 ya, Saras 808 berapa nomornya ya, berubah gitu ya, nanti berubah langsung sehat ya. Kalau emang belum waktunya sehat, justru kesabaran kita itulah yang insya Allah akan menggugurkan dosa-dosa kita. Jadi sabar aja. Kalau misalnya emang harus makan, harus masak ya, terus capek, nggak bisa saum, ya nggak usah saum aja, orang disuruhnya juga rukhsah ya. Dan Allah itu sangat suka kalau tawarannya, keringanan yang diberikan olehnya itu diambil gitu. Ya kita juga kan seneng ya kalau misalnya kita ngelihat seseorang kesusahan, terus kita bantu, terus orang itu mengambilnya dengan penuh syukur, oh alhamdulillah, kita juga seneng gitu ya. Nah kalau misalnya kitanya nggak mau mengambil rukhsah yang diberikan oleh Allah, bisa jadi itu juga sesuatu yang tidak disyariatkan justru gitu ya, malah membuat Allah itu murka karena merasa kita itu tidak mengambil apa yang sudah ditawarkan, padahal Allah itu Ar-Rahman dan Ar-Rahim. Jadi itu yang pertama, kalaupun ternyata teteh nanti masih sakit di bulan Ramadan, jangan merasa menyesal, la takhaf wala tahzan gitu ya, jangan merasa sedih, itu adalah kasih sayang Allah Subhanahu wa taala kepada teteh ya, diambil aja rukhsahnya dan kemudian kita bersabar. Mudah-mudahan itu akan menjadi penambah berat amal pahala kita, juga akan menjadi penggugur dosa-dosa kita. Nah kemudian kalau misalnya kita ingin mencoba untuk memperbaiki situasi dan kondisi ya, kondisi tubuh kita terutama pasca pemulihan sakit ya, tadi step-stepnya jelas, kita ikutin aja gitu ya, kita ikutin aja semua yang disampaikan oleh dokter, walaupun itu tidak menyenangkan gitu ya. Jadi kalau misalnya kita disuruh makan bubur, ya kita makan bubur aja. Kita misalnya boleh makan protein yang dicincang, kita makan protein yang dicincang. Tapi kita harus hitung gitu ya, kebutuhan tubuh kita itu untuk cepet fitnya, cepet pulihnya, terbentuk sel-sel barunya itu berapa. Karena memang melelahkan ya. Jadi kalau teman-teman ngerasain ya, kalau kita makan protein bungkelekan tuh capek gitu ya. Makan dada ayam tuh pegel gitu ya.
dada ayam yang berbumbu enak-enak aja juga susah, makanya boro-boro yang dicincang dan gak ada rasanya gitu ya. Jadi ya itu bagian dari kesabaran kita untuk makan gitu ya. Kayak anak saya tuh kalau si Arsyad ya, dia cerita kalau dia tuh ngerasa dia harus makan karena dia lagi butuh energi banyak, tapi dia capek katanya kalau makan. Jadi kalau makan tuh kayak yang sambil ham ham tapi dimakan gitu ya. Ya itu sebagai ikhtiarnya, tapi aku harus makan, tapi aku capek, tapi aku harus makan gitu ya. Itu ikhtiarnya dia dan emang kerasa nanti habis makan dia baru kerasa cenghar lagi gitu ya. Fit lagi. Jadi kalau lagi banyak tugas, lagi harus begadang, biasanya dia kayak gitu, maksain dirinya untuk makan. Nah, kita juga gitu Teh, Bunda Ulfa ya. Kalau misalnya kita ngerasa kita makanan-makanannya sangat terbatas ya, tetap jumlahnya itu harus mencukupi gitu ya, supaya terpenuhi kebutuhan proteinnya. Misalnya terpaksa makan telur berapa biji gitu ya, ya udah dimakan aja, nggak usah dirasa-rasa, nggak usah dipikir-pikir gitu ya, telan aja gitu ya. Kita harus makan karbohidratnya dikurangi karena berbentuk bubur gitu ya, kita harus alihkan ke makanan-makanan yang lain ya. Kita juga coba gitu ya untuk bersabar dengan kondisi itu. Bahkan mungkin misalnya bisa dibantu dengan makanan-makanan tinggi energi ya, kalau misalnya boleh kayak minum susu tambahan misalnya ya, atau kayak ada tuh makanan-makanan cair ya, kalau bayi-bayi mah suka makan Pediasure gitu ya, kalau orang dewasa saya nggak tahu apa, nanti mungkin bisa dikonsultasikan ke dokternya gitu ya, untuk membantu mempercepat pemulihan, itu bisa nambah energi dari makanan yang mana kan gitu. Nah, kalau buat olahraga itu juga, kalau misalnya kondisinya masih sakit ya jangan dipaksakan, karena olahraga itu nanti akan membutuhkan energi lebih gitu. Kalau misalnya kita punya permasalahan di sekitar perut ya, ada olahraga yang bisa kita lakukan yang jauh-jauh dari perut gitu ya. Jadi jangan sit up misalnya ya, jangan plank gitu ya. Kita bisa olahraganya yang tangan aja dulu gitu ya. Tadi pakai barbel setengah kilo atau 1 kilo aja itu masih boleh. Kemudian olahraga stretching bagian tubuh atas ya. Kalau mau stretching bagian tubuh bawah itu sambil duduk ya. Jadi jangan squat misalnya ya sambil nahan lutut, karena itu pasti kena ke perut. Jadi kita duduk aja, angkat angkat kaki, angkat pergelangan, angkat lutut segala macam itu sambil duduk atau sambil berbaring. Jadi tidak membebani ke perut gitu ya. Nah itu bisa dipilih ya olahraga-olahraganya dan senam-senamnya, insya Allah perlahan-lahan, mudah-mudahan ya dalam jangka waktu beberapa bulan ke depan tuh semuanya udah pulih ya, ususnya udah pulih juga, makanan juga udah bisa normal lagi gitu ya, kemudian gerak-gerak tubuh juga bisa lebih produktif, insya Allah bisa comeback stronger gitu ya, kita lebih kuat lagi daripada sebelumnya, insya Allah. Gitu mungkin ya Bunda Alfa ya, mudah-mudahan Makasih Teh Fatina. ya bisa segera sembuh ya Syafaqila. Amin juga. Subhanallah. Ya, ini ada pertanyaan dari Kak Ulfa. Punten tadi sudah disebutkan belum ya selama bulan Ramadan waktu yang dianjurkan untuk olahraga jam berapa? Tadi siang Betty dengar enggak ya Teh ya? Kapanpun ya. Ya, jadi waktu olahraga terbaik adalah saat kita bisa berolahraga. Udah itu aja gitu. Ya kalau sama orang lain harus jam 4 pagi ya belum tentu kita bisa gitu ya. Jam 12 malam belum tentu kita bisa. Pokoknya sebisanya kita aja, kita bisanya kapan, udah aja sih itu olahraga gitu ya. Jam segitu aja. Nggak ada pakemnya. Nanti kalau udah enak, udah terbiasa, barulah kita cari yang waktunya kira-kira lebih enak. Saya juga gitu soalnya ya. Jadi kalau misalnya saya lagi kosong pagi-pagi ya saya bisa lari dulu pagi gitu ya. Kalau misalnya harus ngisi gitu ya pagi-pagi jam 7 harus udah berangkat tuh biasanya saya olahraganya nanti pulangnya jam 12 siang misalnya. Ya nggak apa-apa jam 12 aja gitu. Jadi sebisa-bisanya aja. Harus disempatkan gitu ya. Iya, disempatkan. Kalau tidak punya waktu khusus, mah emang terus aja bablas ya. Betul. Kitchen set perlu disesuaikan biar tadi ya pas Teh Patra ngambil barang gitu jangan sampai kaki kanan kaki kirinya pabelit. Apalagi buat orang-orang semampai seperti saya itu memang harus sangat-sangat disesuaikan. Jangan sampai jengkel ketika memasak ya. Oh iya ya, kadang teh enakeun gitunya Iya, ketinggian gitu ya. kayaknya nggak enak gitu. Makanya rada-rada invest misalnya ya beli jojodok atau bikinlah gitu ya kayu yang agak panjang untuk nopang jadi tetencelean kita gitu ya. Itu bisa gitu kayak gitu. Jadi jangan dibiarin udah cuman sebentar ini, cuma sebentar. Soalnya kerasanya dalam jangka waktu yang lama Teh kalau udah puluhan tahun gitu terus nanti kerasa gitu ya si kaki teh bentuknya jadi kok rada-rada bengkok misalnya, si tulang belakang kok jadi rada-rada es atau segala macam.
Itu karena posisi yang terus-menerus selama puluhan tahun, tapi kita ngerasanya, kayaknya sebentar nggak apa-apa gitu. Tadi penasaran sama Bunda Upa teh, ada ini teh, kalau yang Peti tangkep mah. Jadi kalau misalnya melakukan perjalanan itu sampai istirahatnya seharian. Emang bisa balas dendam ya teh tubuh kita? Sebetulnya enggak teh. Jadi kalau misalnya memang itu kondisinya, karena emang tadi kan kalau Bunda Ufa ada kondisi sakit gitu ya. Jadi ketika perjalanan jauh, kan stres juga ya kalau nyetir, apalagi ada hormon kortisol, itu sangat berpengaruh ya kepada kondisi badan kita gitu. Hormon stresnya naik, kemudian karena ada hormon stres itu kan hormon-hormon pertumbuhan keganggu tuh, artinya yang menumbuhkan sel-sel baru segala macam itu pasti keganggu gitu. Nah, makanya tadi ya mudah-mudahan kalau kondisi tubuhnya udah pulih ya sedikit demi sedikit ya itu bisa. Makanya kalau misalnya ngerasa kayak gitu, mungkin untuk perjalanan-perjalanan tertentu kita juga harus sabar. Kayak misalnya kita perjalanan nih ya ke Subang, sebetulnya butuh waktunya 2 jam. Tapi karena kita tahu nih kondisi badan kita kayak gitu, mungkin setiap setengah jam kita istirahat gitu ya, kita stretching, kita keluar dulu menghirup udara segar, terus senam gitu ya, stretching, jalan kaki gitu, nanti setengah jam lagi gitu. Nanti jadi lama teh perjalanannya, bisa jadi 3 jam, bisa jadi 4 jam, tapi kita nggak harus istirahat 1 hari gitu. Jadi mendingan kita ngelebihin waktu 1,5 jam, 1 jam, tapi kita masih tetap fit. Nah ini mungkin yang coba diakal-akalin juga gitu ya, supaya jadi itu tadi, kita yang tahu badan kita. Kalau dari saya dulu pernah cedera ya, salah satu konsep utama dalam terapi itu adalah jangan nunggu sakit gitu. Jadi ketika udah ngerasa nggak enak, itu berhenti gitu ya. Jangan dipaksain, kadang-kadang kita suka, pokoknya mah terus dulu lah, ini kagok lah, sedikit lagi lah, 1 kilo lagi, 2 kilo lagi gitu ya. Nah kalau misalnya kita udah ngerasa nggak enak, itu langsung berhenti gitu ya. Kita langsung berhenti, kalau misalnya udah berhenti istirahat masih bisa lanjut lagi, kita lanjut. Kalau misalnya enggak. Jadi dalam hal apapun juga kayak gitu, kita mau perjalanan, kalau kita udah ngerasa nggak enak badan, udah ngerasa nggak konsen, berhenti dulu. Kalau misalnya kita ngerjain yang lain juga seperti itu, kita udah ngerasa nggak enak, berhenti dulu. Jadi biasakan memberikan waktu istirahat. Makanya olahraga aja itu kan kayak strength training itu nggak boleh terus-terusan ya. Olahraga otot itu biasanya kita tadi ya 30 detik istirahat 15 detik, 30 detik istirahat 15 detik gitu ya, 30 detik istirahat 15 detik. Kalau misalnya udah 5 set nih ya, udah 10 menit, biasanya istirahatnya lebih lama, 1 menit misalnya gitu. Nanti mulai lagi set yang kedua, 10 menit yang kedua, kayak gitu 10 menit yang keduanya juga. 30 detik, istirahat 15 detik, nggak terus-terusan gitu. Karena kita emang butuh pemulihan tadi ya, tubuh kita tuh butuh pemulihan untuk kembali normal gitu. Terus tadi yang Teteh bilang jangan ngerasa takut, cobalah di medical check up ya. Sebetulnya yang diperiksa apa aja sih Teh yang paling dasar, atau kemana sih biar murah gitu kan, pokoknya berjut-jut gitu atau beratus-ratus ribu gitu. Sebetulnya kalau teman-teman punya BPJS ya atau punya asuransi ya, kalau teman-teman punya keluhan ya, itu bisa ke dokter dulu ya, ke dokternya gratis, nanti sama dokternya disuruh cek lab, karena itu rujukan dari dokter biasanya gratis juga. Tapi kalau misalnya teman-teman nggak ikut BPJS, nggak punya asuransi, harus pakai biaya sendiri ya. Yang paling umum kita periksa itu minimal 1 tahun sekali, itu di darah rutin sama urin rutin gitu. Itu 1 tahun sekali ya. Jadi kita tahu hemoglobin, cek leukosit segala macam. Mungkin kalau misalnya punya turunan penyakit degeneratif ya, kayak saya nih dari pihak ibu turunannya diabetes gitu ya. Dari pihak bapak turunannya diabetes sama jantung, dari pihak ibu ada diabetes darah tinggi gitu ya. Berarti usia 40 tahun ke atas emang kita harus invest gitu ya. Harus mau nabung gitu untuk medical check up. Minimal yang lebih murah itu kolesterol total ya. Jadi kolesterol total itu dia jauh lebih murah. Nanti kalau misalnya ketahuan kolesterolnya itu tingginya anomali gitu ya, nggak normal, misalnya batas atasnya misalnya 200, ternyata kita tuh sampai 300, 400, 500, baru nanti kita cek kolesterol yang profil lipidnya gitu ya, yang lebih rincinya. Tapi kalau misalnya di awal mah nggak usah gitu. Atau misalnya kita cek gula darah puasa gitu ya.
Kalau misalnya ternyata hasil gula darah puasanya jelek ya, baru kita cek profil gula darah yang lain gitu ya, gula darah yang 2 jam, gula darah sewaktu, gula darah yang HbA1c misalnya gitu. Jadi kalau awalan nggak perlu lengkap-lengkap banget, minimal tahu dulu secara general masalah kita itu apa. Jadi kalau misalnya ternyata hasilnya terlalu ekstrim, misalnya gula darah nih ya, gula darah itu harusnya maksimal 100 atau 90 misalnya, ternyata kita itu sampai 102, 103, itu sebetulnya nggak terlalu signifikan. Jadi kita anggap aja kita bermasalah, tapi nggak usah dicek-cek lebih rinci lagi karena emang udah jelas lah bermasalah, cuma nggak terlalu parah misalnya gitu ya. Kita coba perbaiki dulu dari sisi pola hidup. Tapi kalau misalnya nggak normal gitu ya, jauh banget misalnya tadi ya maksimal 100, ternyata kita sampai 150 sampai 200, naudzubillah. Nah itu mah harus lebih lanjut gitu, harus periksa ke dokter, harus cek yang lebih rinci lagi gitu. Jadi kalau ingin murah di awal yang umum-umum dulu seperti itulah kira-kira gitu ya. Jadi kolesterolnya yang total, gula darahnya yang puasa aja gitu ya. Kemudian cek asam urat yang ya standar aja, tensi segala macam udah gitu aja. Itu Jadi sih. kayaknya kalau Iya kayak nih, baksos gitu ya. Ya, siapa? Boleh, Mangga? Tete itu nggak ini mau berbagi pengalaman aja. Kemarin juga Siti gitu. Jadi kan HB itu rendah terus dan anehnya tuh dalam waktu seminggu tuh bisa misalnya baru keluar rumah sakit tuh di 9,4, itu tuh udah ngerasa paling tinggi gitu ya. Udah ngerasa ayat tenaga lah istilahnya. Tapi dalam seminggu itu bisa turun poing langsung ke 8 gitu. Dan itu tuh Siti nggak ngerti sampai akhirnya dokternya tuh ya karena dulu awalnya pakai BPJS, emang cek darahnya cek darah total lagi ya jadi kan ketahuan kan hemoglobinnya sebenarnya hemoglobinnya itu di mananya sih turunnya. Nah ketahuan itu sejak pakai umum itu. Jadi si hemoglobin itu kan banyak ya, maksudnya apa Fe apa kalium apa gitu ya. Dan ternyata kemarin betul kalium itu sebenarnya kalium tuh cuma dibutuhin 3,6 kalau nggak salah ya. 0, ya 3,6 gitu ya. Kalau sini tuh cuma 2,7 atau 2,9. Dan ternyata kalium itu perannya penting banget gitu untuk ke apa ya. Jadi ternyata setelah diperbaiki gitu ya, mungkin dan emang pencernaan pun semakin membaik setelah dikasih antibiotik, setelah dikasih tahu udah dikasih obat gitu ya. Penyerapan pun lebih baik ya, si kalium pun naik. Ya itu lebih kerasa bugarnya tuh ada gitu, peningkatan bugarnya ada. Apalagi kalau pas jadi sebelumnya sebenarnya sama dokter yang sebelumnya itu waktu di Paskes 3 waktu belum ngambil umum sebenarnya udah dikasih antibiotik juga karena tapi belum kolonoskopi, dia itu nggak berani ngasih obat dengan dosisnya segimana dan dia juga nggak berani ngasih obat apa itu benar-benar radang usus karena keluhan seperti ini tuh bisa jadi kata dia ada beberapa penyakit gitu. Sampai akhirnya bingung kan kondisi sakit tapi dokternya nggak ngambil apa ya istilahnya nggak ngasih obat gitu. Nah akhirnya ini mah udah benar-benar udah nggak ada pilihan di BPJS, akhirnya harus dikasih umum di atas sebentar. Nah nggak ada, coba di jendela lihat mungkin lewat. Nah udah gitu ternyata setelah di kolonoskopi itu dengan waktu di Paskes 3 itu udah dikasih obat yang sama. Iya. Nah, udah gitu pas ketika udah di kolonoskopi karena udah ketahuan si tingkat radangnya itu seberapa gitu ya. Kalau dilihat dari hasil kolonoskopi itu persis barusuk di dalam mulut ya, tapi banyak gitu, Teh Feti, Teh Patra, banyak dan udah menanah, ada yang ada darahnya. Jadi pendarahannya itu mikro gitu. Pendarahan mikro yang emang nggak, kalau kita BAB itu nggak kelihatan darah gitu, tapi pendarahan itu mikro. Terus Iya, ya. iya HB-nya rendah terus. Jadi setelah di kolonoskopi itu ternyata yang pas itu dosis pengobatan yang pas itu 2 kali lipat dari obat yang dikasih sama dokter sebelumnya gitu, si dosisnya Teh. Jadi baru bisa nyembuhin gitu. Jadi dari asalnya 1.500 mg sehari, di situ sekarang makan 3.000 mg sehari antibiotik gitu karena sesuai dengan kondisi si radangnya itu. Jadi emang mungkin penelitian yang lebih spesifik, terus ya cek darah yang lebih spesifik lagi apa itu kekurangannya itu bukan hanya Fe-nya, ternyata kaliumnya juga turun dan akhirnya ya disuruh makan pisang tiap hari gitu. Dan kenapa
dulu tuh mindset karena punya lambung ya nggak dari Siti baru nggak gitu. Kalau dari 2015 itu nggak pernah tahu rasanya pisang karena emang tiap makan pisang tuh sakit. Tapi anehnya sekarang mungkin karena mindsetnya saya butuh pisang, nggak lucunya gitu ya, Teh Fatra di saya sekarang di pengalaman ini gitu ya. Ketika mindsetnya diganti, saya butuh pisang untuk tubuh saya, itu si pisang aman, nggak apa-apa ke tubuh saya aneh. Bener-bener kok ini aneh ya. Dulu tuh bener-bener kalau makan pisang tuh kalau gak kuat sepotong aja, langsung istilahnya gitu. Tapi sekarang itu ya Allah, ya kalium itu emang banyaknya di pisang gitu ya. Terus kalau kata orang tua dulu kan ya obat panjang umur gitu pisang tuh kan kalau Bapak Siti dulu selalu ada pisang dan pepaya gitu ya di Ya, rumah tuh. superfood Nah, itu pisang itu. iya makanya nah sekarang kok ya bener tuh gimana mindset juga gitu ya. Mungkin tuh saya cuma berbagi pengalaman aja mungkin ya. Makasih Teh Fati, Teh Fatra. Iya, Assalamualaikum. hatur nuhun ya Teh atas pengalamannya yang insya Allah juga sangat berharga ya. Memang dalam kasus-kasus tertentu ya kalau kita nunggu dari BPJS ya pengalaman dari teman-teman yang pakai BPJS juga akhirnya terlambat gitu karena apa yang harusnya ditangani dalam jangka waktu seminggu 2 minggu nunggu BPJS-nya aja udah sebulan lebih. Ya di satu sisi kita juga perlu paham bahwa yang namanya kesehatan kan memang investasi ya. Jadi kalau memang harus agak-agak ngemodal untuk sesuatu yang urgen ya memang kita usahakan gitu ya untuk langsung dikerjakan. Walaupun kalau misalnya nggak urgen ya seperti tadi cuman ingin tahu dulu aja itu sebetulnya kita bisa pakai yang murah-murah dulu gitu. Kalau misalnya udah jelas nih ada gejala, ada penyakit yang harus ditangani, ya mau nggak mau cepat itu lebih apa namanya lebih cepat lebih baik gitu ya. Jadi investasi kita di kesehatan juga lebih ini gitu ya, lebih kuat lagi gitu ya, lebih bermanfaat lagi insya Allah gitu. Mungkin gitu Teh. Nah, udah azan ya, tapi Teh Pupin mau bertanya apa nih? Kasihan ini yang tilawah. Privilege ya Teh ya, boleh nambah. Gimana Teh? Mau sharing aja untuk apa namanya medical check up itu saya bener kata Teh Patra dulu tuh takut karena aduh takut ketahuan sakit ini. Akhirnya tuh pas dulu pandemi kalau nggak salah saya tuh kok kayak dada tuh suka sakit gitu ya. Terus almarhum bapak tuh kan meninggal karena jantung. Oh udah kemana-mana we mikirnya ini pasti jantung nih kena gini-gini pokoknya lebay. Terus kata suami, udah medical check up aja. Kalau suami kan dapat ya dari kantor itu per tahun. Akhirnya pas tahun kapan tuh saya lupa lagi pandemi juga. Yaudah deh Bismillah medical check up sabarisieun dicek jantungnya tuh bener-bener kita tuh nggak pakai baju kan ya. Banyak alat ditusuk-tusuk gitu ya. Maksudnya dijepit-jepit gitu kan. Ke perut ke apa. Ternyata nggak apa-apa, malah yang ketahuan, "Ibu ini hati-hati udah ada asam urat." Tapi malah yang saya takutin itu kayak, aduh jantung apa, ginjal apa gitu ya. Sehat alhamdulillah dan ketika berani konsultasi itu, ya nggak apa-apa ini pasti ibu kecapean. Waktu itu pernah dituduhnya tuh kayaknya olahraganya terlalu semangat. Jadi sebenarnya pas udah olahraga tuh sakit. Tadi yang kata Teh Patra, harusnya berhenti malah dipaksain jadinya tuh. Jadi mikirnya kemana-mana. Jadi ternyata nggak apa-apa medical check up gitu. Terus kalau untuk soal harga, kebetulan pakai BPJS tuh pernah nyoba dan ribet banget Teh, akhirnya bismillah aja pakai uang sendiri gitu ya. Kalau suami dibayar di kantor, waktu itu saya bayar sendiri tapi ke kantor suami, alhamdulillah cuma 800.000 sih Teh untuk setahun sekali ya. Tapi itu tuh alhamdulillah sekarang tuh malah ketagihan karena jadi tenang gitu, minimal setahun sekali saya tuh dicek segala-galanya gitu. Itu sih, alhamdulillah udah berani sekarang. Kalau ketahuan ada apa-apa juga tinggal minum obat weh ya gitu. Betul, tinggal ikhtiar yang lain dulu juga gitu dihiburnya ya kan kalau Bunda memang ada jantung, ya udah kita berobat justru dari sebelumnya ternyata alhamdulillah masih sehat apalagi sekarang, udah ketularan Teh Patra ya sering olahraga gitu. Jadi udah ngerasa banget, badan tuh memperbaiki banget gitu Teh. Gitu Ya, sih Teh. Allah iya. Ya, 800.000 itu termasuk yang cukup mahal sih ya Teh Pupin ya. Jadi Oh gitu karena ya tadi ya. ada USG jantung segala macam kali ya. Soalnya kalau yang profil-profil biasa aja itu nggak nyampe 500 ya, mungkin sekitar Iya iya iya. gitu. Jadi kalau misalnya di awal bisa coba yang itu dulu ya. Nanti kalau misalnya ada indikasi-indikasi yang lebih berat ya nabung weh gitu ya, sambil nabung sambil Betul. karena apalagi kalau misalnya yang masih punya anak-anak bayi, anak-anak kecil gitu ya. Ya kita tuh ingin sehat salah satunya juga supaya kita bisa menjadi ibu yang baik ya buat mereka.
Dan mau ngedidik gimana kalau kitanya juga sakit-sakitan ya, boro-boro pengen ngedidik Betul. kemudian ngalempreh weh gitu ya, dikasih gitu. Ya Iya, Teh. mudah-mudahan lah ya kita semua dikaruniakan oleh Allah Subhanahu wa taala kesehatan. Kalau yang masih sakit ya kita ikhtiarkan dengan penuh kesabaran ya. Kadang-kadang gitu sih ya, kita ngerasa udah berusaha begini, berusaha begitu, tapi kok nggak sembuh-sembuh gitu ya, sementara orang lain mah yang minum lah, yang ngerokok lah, yang segala dimakan, mending sehat-sehat aja, ya nggak gitu juga gitu ya. Jadi insya Allah ya namanya sakit itu juga ujian dari Allah Subhanahu wa taala ya, kita terima dengan apa namanya, penuh husnuzon ya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau misalnya kita punya penyakit, punya apa, selama kita masih bisa hidup dengan produktif ya alhamdulillah ya, karena kita juga insya Allah selalu bisa meningkatkan produktivitas kita dengan berbagai cara gitu ya. Enggak semuanya itu juga harus pakai fisik ya. Banyak orang-orang yang fisiknya terganggu, tapi dia masih tetap bisa bermanfaat buat manusia yang lain dari tulisan-tulisannya, dari omongan-omongannya gitu ya, dari karya-karyanya, itu Masya Allah. Jadi ini hanya salah satu bagian dari ikhtiar kita. Mudah-mudahan Allah ridho insya Allah. Dan mudah-mudahan kita semua juga dipertemukan oleh Allah di bulan Ramadan dalam apa dengan bulan Ramadan nanti dalam keadaan yang bisa optimal gitu ya, meraih malam Lailatul Qadar ya, meraih keberkahan dan keridhaan dari Allah Subhanahu wa taala insyaallah. Boleh Teteh ditutup sama doa Teh Patra. Nah ya, insyaallah ya. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kita sama-sama tutup ya majelis kita. Sudah azan ya kalau di Bandung ya. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Kita bacakan ya doa robitohnya. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya wa tanzi'ul mulka mimman tasya wa tu'izzu man tasya wa tuzillu man tasya biyadikal khair. Innaka ala kulli syai'in qadir. Tulijul laila fin nahari wa tulijun nahara fil lail wa tukhrijul hayya minal mayyiti wa tukhrijul mayyita minal hayy wa tarzuqu man tasya'u bighairi hisab. Allahumma innaka ta'lamu anna hadhil quluba qad ijtamat ala mahabbatik wal taqat ala ta'atik wa tawahhadat ala da'watik wa ta'ahadat ala nasrati syariatik wasiqil lahum marabitataha wa adib mudaha wahdiha subulaha wa mla'ha biturikal ladzi la yakhbu wa syrah suduraha bi faydil imani bik wa jamili tawakkuli alaik wa ahiha bi ma'rifatik wa amta ala syahadati fi sabilik innaka ni'mal maula wa ni'man nasir. Allahumma amin wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan, Allahumma balighna Ramadan. Allahumma rabban nas asibil ba's washfi anta syafil asyifa ila syifaan ya syifaan la yughadiru saqaman. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Jazakillah khairan katsiro juga teman-teman semuanya. Hatur nuhun sudah bisa hadir karena di majelis inilah mudah-mudahan doa-doa kita dikabulkan, kita disampaikan ke bulan Ramadan dan dapat mengisinya dengan lebih optimal, lebih baik lagi. Kalau Rasulullah 50 tahun saja berperang gitu ya, kita belum nyampe 50 kayaknya ya. Mudah-mudahan kita diberikan kekuatan untuk menjalani Ramadan dengan lebih baik lagi. Itu mungkin kita tutup dengan hamdalah. Hatur nuhun pisan ya Teh Patra. Alhamdulillah, subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum. Santai, mudah-mudahan kita bisa mengamalkannya ya. Mangga Teh DJ ditutup saja. Hatur nuhun Teh DJ. Kayaknya langsung pada keluar aja ya. Teh DJ-nya lagi acara. Ya, hatur nuhun semuanya. Assalamualaikum.